istri Ibu Rita. Ya. Dan kami datang tanggal 24 hari bulan September untuk mengadakan satu buka yang ke-10 yang baru berlalu. Kami aslinya datang dari Pontianak, ya, berkecimpung sejak tahun 1983, ya, pelayanan. Kenalan secara pribadi dengan pelayanan ini tentu dari kuasa Roh Kudus, amen. Dan kami dalam beberapa hari ini kami merasakan sesuatu yang luar biasa, Roh Kudus yang bekerja. Pada malam hari ini, tanpa mencuri waktu terlalu banyak, saya ingin kenalkan istri saya. Ini istri saya, Rita. Kami sudah menikah kurang lebih baru 46 tahun. Dikaruniai 4 anak, 3 putra dan 1 putri, 5 cucu, ya, 5 cucu. Jadi pekerjaan kami adalah sejak saya full timer umur 65, lepas saya sudah full timer. Dulu pengusaha, dulu perniagaan, ya, saya lepas umur 65, sekarang sudah on the way 70. On the way 70, Tuhan masih memberi kesehatan untuk datang berkunjung, ya, bercakap-cakap untuk melayani dengan kawan-kawan di sini. Saya sangat senang, ini seperti kampung saya sendiri, ya, luar biasa. Malam hari ini kita mau berkongsi tentang satu hal, yaitu satu topik mengenai rendah hati. Dalam renungan saya, rendah hati itu amat sangat penting, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, sangat penting. Oleh karena itu, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Amin. Apa akibatnya kalau saya tidak rendah hati, ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Kalau saya tidak rendah hati, ada akibat apa? Ya, ada sesuatu apa? Malam hari ini kita akan membuka kitab Daniel bab 5. Daniel bab 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Daniel bab 5. Saya ingin minta kerjasama. Kalau saya baca ayat yang pertama, Anda membaca ayat kedua. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-30. Oke? Yang lebih cepat, karena waktu yang diberikan untuk saya tidak sangat agak singkat, ya. Baik, sudah dapat semua? Daniel 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Tulisan di dinding, yaitu judul di sini. Saya baca ayat pertama, Anda baca ayat yang kedua, dan bergantian. Raja Belzasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu yang minum anggur. Silakan. yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, prajurit dan para murid mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas
supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Sekali semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belteshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah dia, ya raja, katakanlah itu tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku mengesahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam jam ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa yang telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, meningkatkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan keputusan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan dia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan keputusan. Oleh sebab itu, karena engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hati yang Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada yang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan kedudukan kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika dia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dia dijatuhkan dari tahta
ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gunting tuanku telah minum anggur dari perkakas tuanku, telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ialah menyuruh pengumuman itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa penyerahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar bekas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Cukup panjang, ya. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa malam hari ini dan sekarang ini Tuhan Yesus ada di sini? Siapa yang percaya? Percaya Tuhan Yesus di sini sekarang? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita hanya berjumpa, oh ada tamu dari Jakarta, itu saja. Tapi karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bekerja di antara saudara dan saya percaya saudara datang tidak sia-sia dan pulang membawa berkat. Amin. Sekarang yang saudara harus lakukan adalah merobek atau mengkoyakkan, bukan baju tetapi hati kita dikoyakkan buat firman Allah. Amin. Kalau koyakkan sedikit saja, firman Tuhan juga masuk sedikit-sedikit. Buka hati, pikiran, ya, supaya kita disegarkan kembali pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita baca tentang ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Raja Nebukadnezar. Itu raja Babel. Ya. Tokoh yang kedua adalah anaknya, namanya Belshazzar. Dan tokoh yang cukup penting satu lagi siapa? Daniel. Dan pada suatu hari Belshazzar dia lagi minum-minum dia lagi minum-minum anggur. Boleh minum anggur tidak? Boleh. Tapi dia minum dari perkakas apa? Perkakas yang diambil dari bait Allah, yang hanya boleh digunakan
bersama siapa? Ada 1.000 orang lebih. Ada para gundiknya, para istrinya, artinya banyak istri dan gundik yang minum-minum sambil menyembah dewa-dewa dan tidak memuji Allah. Itu main-main dan sangat menghina Allah yang dilakukan. Dan waktu dia sedang makan, minum-minum, pesta-pesta, tiba-tiba di kasur dinding ada tulis mene, tekel, ufarsin. Tapi dia tidak paham sampai dia menjadi dan pahanya ini gemetaran. Dan dia kalau raja sudah pucat, para pembesarnya juga terperanjat. Mengapa raja jadi begitu? Dia takut. Kalau raja sudah takut, apalagi rakyatnya. Ada apa nih di tulisan dinding? Ada apa? Maknanya apa? Dia panggil ahli kunjung, ahli orang kasih, orang-orang pintar, orang duku-duku. Apa ini? Mereka tak boleh jawab. Tidak tahu apa itu makna nenek-nenek tekan ufasih. Istrinya mengatakan, jangan gelisah, jangan cemas tuanku. Ada seorang yang namanya Daniel. Waktu zaman Pamo, yaitu Nebukadnezar, dia adalah orang buangan dari Babel. Ya, waktu itu ya, umat Israel dibuang Babel. Dan saat itulah saudaraku terjadi peristiwa demikian. Akhirnya Daniel disuruh menghadap. Kalau kamu bisa dan boleh, apa itu maknanya? Saya akan memberi kamu pakaian ungu. Ada pakaian ungu di sini. Pakaian ungu itu pakaian kebesaran. Ya. Dan lehernya dikatakan apa? Handphone. Apa? Rantai emas. Itu hadiah yang kedua. Dan hadiah yang ketiga, kalau kamu bisa tahu maknanya, beritahu kepada saya apa? Kamu jadi orang yang ketiga di dalam kerajaan. Saudara, itu janji Raja Belshazzar. Dan dia mengatakan, tahan, jangan soal hadiah. Ya, saya akan memberitakan hadiah itu berikan kepada orang lain. Ya. Dan Daniel mengatakan, apa itu maknanya tadi kita bacakan? Ya. Kalau raja mendengar apa yang dikatakan oleh Daniel, bahwa mene itu adalah masa pemerintahan Tuanku dihidup oleh Allah dan telah akhir. Dia punya masa pemerintahan stop, expiring, habis. Dia takut. Kedua, tekel, Tuanku ditimbang-timbang dengan raja, terlalu ringan. Artinya dia berada berbuat jahat. Ya, tidak ada kebaikan, ringan di hadapan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, kerajaan Tuanku akan dipecahkan kepada orang-orang Media dan Persia. Saudaraku, kalau seorang raja, dia punya kerajaan, wilayah-wilayahnya sudah pecah, dia mau jadi raja apa saja. Namun demikian, dia tetap memberikan hadiah kepada siapa? Daniel. Dan ayat 30 tadi kita baca, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdi. Dia sudah penuhi janji-janji kepada Daniel, tetapi malam hari itu juga terbunuh. Mengapa? Nah, ini pertanyaan. Raja kalau bercakap, berjanji, dia penuhi, oke kan? Tetapi malam hari itu dia dibunuh. Mengapa? Ayat 20. Ayat 20, kita kembali lagi lihat. Ayat 22. Tetapi Tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Pertama, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu, Tuanku meninggikan diri, ya, terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari bait Allah, dari bait yang dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari berkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak. Ada dewa dari perak, saudaraku.
Kita ada dewa dari perak, ada dewa dari kayu, ada dewa dari batu, kita ada nggak? Kok diam sih? Kita ada nggak? Tentu tidak ada kan? Ya, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tidak ada batu, tidak ada pokok, tidak ada lagi macam tembaga, tidak ada. Itu bukan Allah. Karena mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, tidak boleh melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan Tuanku Belshazzar tidak memuliakan Allah. Segala hormat, saudaraku, segala hormat, pujian hanya bagi siapa? Bagi Allah. Satu-satu. Tapi dia pikir ini saya ini raja, ya, mau minum dari perkakas baik Allah, saya minum saja. Artinya dia tidak menghormati Allah. Disitulah nyawanya di taruh itu, nyawanya di habis. Belshazzar habis. Ini adalah temanya, mengapa kita harus rendah hati. Apa akibatnya kalau kita tidak rendah hati? Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan, berbudaya menyembah Tuhan, berpusatkan kepada Kristus dan memantapkan iman dan bertanggung jawab sosial. Apakah kehidupan perilaku, tutur kata kita setiap hari di luar, bukan di gereja semua malaikat hari ini ada pesta malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Gabriel, ya, hari ini kita merayakan malaikat, ya. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita saja, tetapi Dia melalui malaikat yang menolong kita, ya. Kita masing-masing coba lihat kiri kanan, ada malaikat tidak? Bapak punya malaikat di sebelah kanan, sebelah kiri. Siapa? Coba lihat di sebelah sana. Ini malaikatnya. Amin. Bukan tunggu malaikat dari surga. Tidak. Kita tiap hari berjumpa dengan malaikat kiri kanan. Anak lah. Kadang-kadang kita orang tua terlalu sombong, anak tegur kita. Tak boleh begitu Papa. Itu malaikat. Begitu juga orang tua menegur anak-anak, ya, kita ditolong melalui teman-teman, kawan-kawan manusia. Itu malaikat. Nah, kita jangan terlalu pikir tentang awal-awal gitu. Tiap hari ada malaikat kita. Baik, kita tidak bicara malaikat saat ini. Saya kembali kepada topiknya, yaitu apa akibatnya kita sombong. Sombong itu apa? Apa itu sombong? Harus tahu dulu. Sombong artinya bercakap-cakap melebihi daripada kenyataannya. Kenyataannya begini, dia bercakap lebih banyak daripada itu. Orang yang sombong biasanya apa? Orang membusukkan dada. Tahu membusukkan dada? Itu orang sombong. Orang yang sombong dalam Mazmur 10 ayat 4 dikatakan, tolong dibaca siapa kalau Mazmur 10 ayat 4. Apa itu sombong? Mazmur 10, tolong kalau adik-adik ya boleh catat juga di handphone yang direkam. Mazmur 10 ayat 4 ya, silakan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Coba adik, kalau hidung angkat ke atas macam mana? Tahu? Mazmur 10 ayat 4 tadi, kalau orang berjalan ini hidung angkat ke atas. Ini gayanya gaya belum cakap, dia cuma bergaya saja. Apalagi bercakap, apalagi berbicara, dan dia menghargai
menghargai dirinya, melebihi daripada orang lain. Dia anggap orang lain semua itu kecil. Saya tidak seperti mereka. Saya itu berbeza. Itu orang sombong. Ya, dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Di gereja ada nggak orang-orang sombong? Hah? Ada? Wah, mesti lapor sama Pak Uskup. Orang yang suka disanjung-sanjung, tahu sanjung? Wah, kamu hebat ya. Apa ini hebat ya? Oh, ya. Ya. Orang hebat kan begitu. Tadi waktu mula-mula kita dipuji-puji, belum sombong, belum. Bangga. Wah, anak bapak juara kelas. Wah, bapak handsome lah, ibu cantik lah. Oh iya. Macam-macam begitu. Sombong tidak? Tidak. Bangga. Lama-lama orang sudah tidak memuji-muji, dia cari-cari pujian. Mengapa tidak ada orang puji saya lagi sekarang? Dia cari-cari. Nah, ini namanya orang gila pujian atau gila hormat. Ya, banyak orang-orang yang terjadi begitu. Nah, saya mau ambil satu contoh. Waktu Bunda Maria dengan Joseph kehilangan siapa? Masih ingat? Yesus, dia hilang. Umur berapa Yesus waktu itu? Yang umur 12, coba berdiri. Yang umur 12 tadi, yang umur 12, saya mau berapa tingginya? Umur 12. Siapa lagi umur 12? Ini macam ini umur 12. Siapa lagi umur 12? Wah, mesti makan banyak ini. Kita beri tepuk tangan kepada yang umur 12 dulu. Ibu bapak hati-hati ya, umur 12 jangan sampai hilang. Kalau kita kehilangan anak-anak di mall, ya macam mana kita? Ucap ya. Karena ada apa? Kenapa kita kehilangan anak? Mengapa? Karena ada diskon 80%. Ibu-ibu sudah waktu anaknya hilang, tak tahu. Habis hilang, mana si Tommy? Kemana? Ini. Dan dia lapor kepada security. Ucap atau tidak? Ucap. Maria waktu pulang ke Nazaret, sampai di Nazaret, ini merayakan Paskah sudah selesai. Waktu pulang sampai di kampung Keningau, dia kan dari JJ. Nah, sampai di Keningau, mana Jesus? Dia cek tidak ada. Tetangga kampung sana, kampung sini, tenon sana dia cek, sampai ke mana dia cek, ya, sampai ke Mebaku dia cek, tidak ada Jesus. Hatinya, mengapa? Dia bukan kehilangan anak biasa, dia kehilangan Mesias. Mesias itu adalah penyelamat umat Allah. Dia bertanggung jawab kepada Gabriel, dia bertanggung jawab kepada Allah, Maria. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara kehilangan anak itu anak biasa, umur 12 itu, bukan Mesias. Mesias hilang, tanggung jawabnya besar lah Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria dia tidak menyalahkan suaminya. Kamu dan jaga baik-baik kamu. Maria tidak berlaku demikian. Ibu-ibu kalau umpamanya ada satu kehilangan apa, betak-betak suami tidak. Kamu tidak jaga, ya. Saya sangkanya itu kamu. Terus Joseph mengatakan, mana saya tahu? Saya mana tahu? Saya kira ikut kamu. Jadi di Alkitab tidak catat pun ada saling menyalahkan. Rendah hati. Nah, sampai jumpa Yesus di bait Allah, sampai jumpa di situ. Macam mana? 12 tahun? Yang mana 12 tahun tadi? Berbicara dengan para
Dengan mata terbelalak begitu, mata saat dia melihat, wow, mengapa kamu berlaku terhadap saya dan papamu? Yesus jawab apa? Kamu tidak tahu, saya harus berada di rumah Bapak. Bapakmu yang mana? Ingat papamu. Bahasa ini yang Yesus pakai itu adalah bahasa surga, bahasa ilahi, diterima oleh telinga dari jasmani, insani tak cocok. Oleh karena itu bahasa seperti itu harus kita pegang tiap hari melalui firman, mendengar suara itu, suara dari surgawi. Yang lain mengatakan, ampunilah musuhmu, cintailah, kasihilah musuhmu. Itu bahasa surga. Siapa mau naik ke surga? Yang tidak mau naik surga tak payah katakan. Karena ada yang, Bapak mau naik surga tak kira? Karena tangan ini, ya, kita beri tepuk tangan buat kita semua sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, di sini kita terima baptisan bukan untuk santai-santai kan? Tapi dengan tujuan kita satu hari waktu Yesus mengatakan, go, kita pulang. Kita sudah ada rumah di sana. Amin. Dan kita ini semua di sini adalah calon-calon penghuni surgawi. Amin. Ada yang di sini calon-calon penghuni neraka tidak? Tidak ada kan? Surgawi. Oleh karena itu kita pertama-tama mau belajar rendah hati seperti Bunda Maria. Dia tidak komplain kurang ajar, kamu umur 12 tahun sudah kurang ajar Tuhan. Tahu tak? Saya sama kamu cari kamu, lapor ke security. Kalau kamu tak mau gue kasih SMS lah kamu. Dulu belum ada SMS kan? Paling tidak, Jesus itu kan kalau kita mau pulang, saya tidak pulang dulu ya, saya di sini sharing. Paling tidak, tapi Jesus tidak. Jadi segala macam masalah keluarga, ya ini tahun keluarga ini, ya masalah keluarga. Maria walaupun tidak paham bahasa surgawi, dia menyimpan dan merenungkan siang dan malam. Artinya dia tetap tunduk, artinya dia tetap rendah hati, dia tidak menyombongkan. Saya sudah kasih kamu sekolah bagus-bagus, sudah kasih tuition, ya. Kamu sakit saya bawa kamu ke rumah sakit, kamu tidak tahu diri. Maria tidak berkata demikian. Di keluarga Nazaret itu harus ada cinta kasih, walaupun anak berdosa. Sekarang kalau anak berdosa, kurang ajar. Nah, ini model apa keluarga Nazaret? Tidak. Nah, saudaraku, kita melihat contoh-contoh teladan dari Bunda Maria. Dia rendah hati pertama, ya. Dia tidak komplain, tidak menggerutu, ya, kepada siapapun. Begitu juga pada waktu kehabisan anggur. Masih ingat kan? Anggur habis waktu perkawinan di kota Kana di Galilea. Di situ juga kehabisan anggur, ya. Bunda Maria mengatakan, anggurnya habis. Mau apa engkau hidup sama aku? Waktuku belum sampai. Kalau mama sekarang anaknya jawab begitu, aja. Mama baik-baik, sopan-sopan bicara sama kamu. Kamu jawabnya tidak sopan. Tapi Maria tidak. Dia berkata dirinya. Dan dia menyimpan apa maksudnya. Tetapi dia mengatakan begini, pelayan-pelayan ini tempayan ini, ya, apa yang dia katakan ini sudah kosong, tidak ada anggur lagi, pestanya belum selesai. Maria mengatakan, lakukan apa yang dia katakan, apa yang Yesus sabdakan, lakukan. Itu poin daripada
rosario, deposit lain. Siapa? Angkat-angkat di deposit. Poinnya adalah Maria mengatakan, lakukan apa yang ada saya katakan. Habis itu Yesus mengatakan, mana tempayannya? Tempayan dibuka tidak? Kita punya tempayan tidak? Kita punya tempayan ini, tempayan hati. Kalau tempayan tidak dibuka, Yesus mengatakan isilah dengan air penuh. Artinya rahmat dan daripada Allah diisi penuh. Tetapi kita harus action. Tapi kalau kita tutup, tak mau membuka, rahmat Allah tak boleh masuk. Paham? Pertama-tama action dari kita yang membuka pintu. Baru Jesus yang tuang airnya. Dan waktu bukan Jesus yang tuang, pelayan yang tuang isi penuh sampai ke brim. Sudah penuh. Dan waktu dites oleh pemimpin pesta, ini kacau ini. Mengapa ini lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin? Biasanya orang minum yang baik dulu. Ini sudah habis baru yang baik belakangan. Disitulah mukjizat terjadi. Kita diajak pertama-tama kalau mau terima rahmat Tuhan, the grace of God, campur tangan Tuhan. Pertama-tama kita harus, tadi saya katakan, mencabik, merobek, membuka tempayan kita. Itu. Hanya orang yang rendah hati mau membuka. Orang sombong, no. Orang sombong tidak boleh bertobat. Bukan salah saya itu. Kenapa saya harus bertobat? Kenapa saya harus minta ampun? Kenapa saya harus minta maaf? Kan bukan saya yang salah. Yang salah kamu. Itu namanya contoh. Aku sombong. Saudaraku, tahu tidak? Kalau kita sombong, kita kira-kira kita boleh datang kepada Allah atau tidak? Sifat, tabiat, karakter Allah, sifatnya adalah rendah hati dan berbelas kasihan. Itu Allah punya sifat. Ya, waktu dia melihat orang kusta datang, rambutnya semua turun karena malu. Ya, karena zaman Yesus kalau orang kusta adalah orang yang tertutup oleh Allah. Jadi dia ada lonceng, treng, rambutnya terurai supaya kamu jangan dekat sama saya. Saya bau, saya kotor, najis. Itu orang kusta. Tapi Yesus waktu melihat hatinya timbul rasa apa? Belas kasihan. Itu yang harus dimiliki oleh semua kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Ada belas kasihan. Setiap hari kita harus ada belas kasihan. Walaupun anak susah, walaupun anak nakal, walaupun anak kurang ajar atau orang tua kurang ajar, siapapun di rumah tangga, selalu di rumah harus ada belas kasihan. Ini mewarnakan, mencerminkan sifat Allah. Karena siapapun yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Saudara, anak Allah atau tidak? Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Kalau anak Allah boleh caci maki orang tidak? Belajar. Setan loh. Anak Allah boleh begitu tidak? Dikit-dikit tersinggung, saya tak mau datang lagi. Dikit-dikit merasa harga diri drop. Dikit-dikit merasa saya tidak ada guna lagi. Saya tak mau dihina, saya tak mau dicek. Itu semua bukan sifat anak Allah. Kalau saya ambil contoh, ada bapak yang bawa anak. Ada bawa anak ya. Bapak ini bawa anak. Waktu anaknya sedang jalan-jalan, anaknya seperti bapaknya. Senang nggak bapaknya? Senang. Memang ini anak saya. Tapi kalau anaknya sudah merampok, sudah korupsi, sudah besar, seperti bapaknya malu atau tidak?
saudaraku, sifat ini, ya, kalau bapak surgawi, dia mempunyai anak seperti saudara dan saya. Kalau kita kurang ajar, kalau kita congkak, kalau kita tidak seperti sifat Allah, malu tak bapak surgawi? Malu. Ini katanya mau bertanggung jawab sosial. Bertanggung jawab sosial adalah waktu kita kemana orang lihat, ini orang Katolik ya? Oh, dekat orang juga ya? Ini orang Katolik ya? Ini mabuk-mabuk ya orang Katolik ya? Ini orang Katolik ya? Ini main judi ya? Ini main pelacur ya? Ini orang Katolik ya? Ini tidak bertanggung jawab sosial. Saudara paham? Tapi saya tak apa-apa, saya hari Minggu tetap di gereja, saya tetap terima komunian. Itu bohong. Transformasi iman harus terjadi di dalam perayaan puncaknya di Ekaristi. Harus berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita baru rendah hati. Seperti Zakheus waktu dia mau mencari Yesus, siapa itu Yesus? Yang naik ke pohon. Karena badannya pendek. Waktu naik ke pohon, Yesus tahu saya mau lewat ke situ. Waktu dia lewat, Yesus mengatakan, turun kamu. Turun dari mana? Dari setiap kecongkakan kita. Turun daripada, bukan dari pohon, itu sampai 10. Turun dari kesombongan. Turun. Orang sombong tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hanya orang yang mempunyai frekuensi rendah hati. Dia datang, dia minta ampun. Yesus satu hari dia membawa murid-muridnya dan dia memberi perumpamaan. Ada 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Bait Allah itu gereja. Ya. Satu adalah orang Farisi. Orang Farisi dia memandang semua ini orang-orang kecil, orang rendah, dan dia berdoa kepada Allah begini. Saya tidak seperti dia. Dia itu siapa? Pemungut cukai yang duduk di situ. Pemungut cukai adalah orang-orang berdosa. Saya bukan pezina, saya bukan pembunuh, saya bukan penjudi, saya bukan pelacuran juga. Saya ini 1 minggu saya puasa 2 kali. Dan saya punya keuntungan, saya bayar 10% untuk Tuhan. Saya tidak seperti orang-orang begitu. Saya itu berbeza. Setelah itu ada satu orang yang pemungut cukai, wajahnya, kepalanya tidak berani menengadah. Dia tahu saya bukan peras, tukang bikin para janda susah, bukan peras, tukang bikin susah orang, pendosa. Dia tidak berani mengangkat kepalanya naik ke surga. Dia mengatakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Katakanlah sepatah kata saja. Dan dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dia bertobat. Yesus mengatakan, murid-murid, yang dibenarkan pulang siapa? Yang pulang yang dibenarkan siapa? Yang Farisi, yang puasa, yang ikut retret, ya, yang sudah ikut rekoleksi, yang sudah novena, yang sudah sering ke gereja, sunset mas atau apa. Dia merasa dia sudah terpuji. Sedangkan yang ini adalah orang berdosa. Yang berdosa waktu pulang dan Farisi. Yang dibenarkan adalah siapa? Pemungut cukai. Mengapa? Karena pemungut cukai dia berdoa dengan rendah hati. Sedangkan orang yang sudah hebat-hebat, ya, orang Farisi, dia berdoa dengan sombong. Ada 2 macam doa. Sekarang pertanyaan saya, mengapa kita tidak boleh sombong? Siapa mau menjawab? Pak Yosef, terus terang saja, saya bukan mengada-ada. Saya sebetulnya saya tidak sombong, tapi saya juga tidak rendah hati. Ya. Saya tidak sombong, tapi saya juga tidak rendah hati.
Itu kira-kira boleh? Saya tidak sombong, ya biasa-biasa saja. Tapi suruh rendah hati, sorry. Karena merendahkan diri itu martabat, pangkat saya, gengsi saya. Betul. Orang akan tendang saya, kamu ini tak payah, kamu ini orang ini tak becus, orang ini tak terhitung, orang tersingkir. Kalau saya rendah hati, oleh karena itu aku harus sedikit hidup. Dan setiap orang ini dihormati. Amin. Karena kamu cantik, kamu handsome. Orang selalu ingin dipuji. Tidak ada orang yang ingin direndahkan. Tidak. Tapi Alkitab mengajarkan, ya seperti Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu yang letih dan lesu. Belajar daripadaku, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah rendah hati dan lemah lembut. Kalau Tuhan Yesus saja rendah hati, saudara dan saya congkak-congkak, kira-kira boleh datang kepada Tuhan? Boleh masuk surga? Jawab kuat-kuat. Kalau Yesus sudah rendah hati dengan Tuhan, sedangkan ini pengikut kita ini pengikut Yesus, kita sombong-sombong bisa masuk surga? Tidak boleh. Saudara jawab sendiri. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, saya ada dua perkara yang mau saya tolong dicatatkan. Mengapa tidak boleh sombong? Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Siapa mau membacakan? Suara ini jelas. 1 Petrus 1 ayat ke-17. Tolong berdiri baca firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 17, tolong dicatat. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara hidup di dunia ini numpang atau tidak? Numpang ya? Oh, bukan selama-lamanya ya? Numpang kan? Satu hari saya ke rumahnya Jerome itu kawan baik, dan istrinya yang cantik itu Jasmine. Kita beri tepuk tangan buat dia dulu. Kasih tepukan dia tak berani banyak, dia adalah orang-orang yang rendah hati. Satu hari dia bilang, Pak Joseph, kamu tinggal di rumah saya senang. Dan dia sediakan satu piring buat saya, full ekor, ya. Dan saya bilang, bangun pagi, mau breakfast, saya melihat di meja breakfast, saya melihat ini, macam ini breakfast. Hah? Tak ada yang lain kan? Cuma begini. Kamu punya piring dari mana itu? Ekor tak jalan. Apa itu? Handuk dulu. Handuk dulu. Handuk. Tuala yang dia sediakan bau. Saya komplain dia kepada Jerome. Saya bilang tidak boleh begitu. Makan saya tidak biasa makan begini pagi-pagi. Boleh nggak saya komplain? Kalau saya komplain macam begini, Anda mengatakan apa sama saya? Hah? Sombong? Hah? Tak tahu diri orang. Sudah dikasih datang untuk terima dan saya menumpang, tapi saya berlaku seperti bos. Yang komplain saya menggerutu, paham kan? Apabila saudara dan saya hidup di sini hanya menumpang, siapa yang tidak pernah menggerutu angkat tangan? Istri masak, kan tidak ada yang lain.
Ini cuma begini tiap hari. Bosan lah saya makan. Ya. Ke gereja choir kok nyanyinya kurang bagus, itu apa macam ini. Nah, kita komplain terus di traffic, jam. Kita komplain terus dari pagi matahari terbit hingga matahari terbenam. Komplain mengguru kita jalan terus. Padahal kita cuma numpang hidup. Tahu diri atau tidak kita? Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita tidak tahu diri. Tadi orang tadi mengatakan saya sombong dengan jero, ya komplain, tuala, bau, segala macam. Saudara mau naik pesawat Asia atau apa, MS, Max, ya, first class atau business class, ya, wow, naik SQ, sampai di tujuan, sudah sampai landing, saudara tidak mau turun, boleh tak? Mengapa harus turun? Mengapa? Sudah, karena kita adalah sebagai penumpang, bukan pemilik. Kalau pemilik saya punya pesawat, saya mau tidur, saya mau kemana saja, tidak ada orang komplain. Kita hanya sebagai penumpang. Naik bus, penumpang. Naik taksi, penumpang. Tinggal di hotel, penumpang. Saudara paham? 70 tahun sampai 80 tahun kata Alkitab kita punya umur di bumi. 70 sampai 80 kalau dia kuat, kita numpang di bumi. Stop grumble, stop menggerutu. Bunda Maria tidak pernah menggerutu kamu. Dia bilang sama suaminya Joseph, never. Kenapa? Ada RH, rendah hati. Pertanyaan saya berikutnya, rendah hati susah atau tidak? Jujur, susah. Naik surga susah atau tidak? Mau atau tidak? Mau. Ini susah saya jawab. Susah tapi mau. Saya mau beritahukan satu hal. Yesus traveling waktu itu dia travel dari mana? Dari surga. Jesus, oke? Melalui Gabriel memberitahukan kepada Maria, kamu mengandung dari Roh Kudus, melahirkan di Bethlehem. Itu adalah satu perjalanan Tuhan Yesus yang paling jauh dan paling mahal. Dengar baik-baik. Untuk sengsara, untuk jalan salib sampai dia Jesus. Bukan untuk mencari talenta, ya, activity di gereja, tidak. Dia mencari hati yang rendah, yang sesuai dengan dia punya tune. Dia bilang stay tuned with me. You stay tuned with me. Artinya don't go away. Tinggallah di dalam kasihku, kamu akan berbuah. Kalau di luar aku kan tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan mimpi. Ya, di luar Yesus kita boleh berbuat apa-apa. Ya memang kita mungkin saya sudah kaya, bukan begitu. Tetapi tidak ada kedamaian. Ada gerai-gerai yang jual kedamaian tidak sih? Ada gerai-gerai yang menjual sukacita. Orang cari sukacita, karaoke, minum, sampai besok juga kembali pusing-pusing. Damai tidak. Sumber damai, sumber sukacita hanya dalam diri Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah sumber penghiburan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak tinggalkan kamu anak yatim piatu, tapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain, helper. Kenapa kita harus kirim penolong? Mengapa? Karena kita perlu ditolong. Kita tak mampu jalan sendiri. Makanya Yesus mengirim Roh Kudus. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh sombong? Alasan tadi apa?
cek apa bisa masuk ke firman tadi. Mengapa kita tidak boleh sombong? Tadi pertama apa? Karena kita menumpang di hidup. Ingat, saya dengan Jerome menumpang, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh membuntu. Oke? Mengapa kita tidak boleh sombong? Pertama apa? Menumpang. Beritahukan kepada kiri dan kanan, ke kanan kita di penumpang. Kita cuma menumpang. Kita cuma menumpang hidup. Menumpang itu artinya saya check in dan saya check out. Ada satu kekekalan yang kita check in tidak boleh check out lagi, yaitu di surga kita check in tak boleh check out. Begitu di neraka sudah check in juga tak boleh check out. Selama-lamanya kekal, hidup kekal, selama-lamanya binasa kekal. Pilih mana? Terserah Anda. Hidup ini adalah pilih. Mau pilih surgawi, harus hidup sesuai dengan surgawinya. Cerita. Balas kejahatan dengan kebaikan. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Susah tidak berarti tidak boleh. Susah tidak berarti tidak bisa. Susah tetap bisa, tetapi mungkin proses lama. Susah berarti tidak mustahil. Amin. Roh Kudus itu bekerja asal rendah hati. Alasan kedua, mengapa kita tidak boleh sombong? Alasan kedua, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ini Paul bicara 2 points di sini yang saya harus cantumkan, menggarisbawahi, saudara pegang supaya tidak sombong. Mengapa saya tidak boleh sombong? Poin yang pertama tadi 1 Petrus 1 ayat 17, saya cuma menunggu. Habis itu saya check out. Check out kemana? Tergantung. Kalau hidup saya sesuai dengan rencana Allah, sesuai kehendak Allah, saya masuk surga. Kalau saya menentang Allah, walaupun saya sudah lama jadi Katolik, sudah dibaptis, lepas nih. Amin. Pilihan ada di mana? Saya. Jangan salahkan papa, jangan salahkan anak, jangan salahkan uncle, jangan salahkan father, jangan salahkan bapak ustaz, jangan salahkan diri. Yang kedua, silakan berdiri. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu, seorang terhadap yang lain. Ya, yang keenam. Sebab Allah menentang. Sekali lagi, sebab Allah menentang orang yang congkak. Sebab Allah menentang orang siapa? Congkak. Kira-kira kalau kita congkak masuk gereja, boleh masuk kan? Hidup boleh masuk gereja, boleh masuk surga? Karena ditentang Allah. Allah menentang, melawan orang congkak. Sifat-sifat ini kita tidak boleh masuk. Di surga tidak ada orang sombong. Amin. Di gereja ada orang sombong tidak? Ada kambing dan domba di gereja. Amin. Ada gandum dan ilalang. Dua-duanya bertumbuh. Ya. Tapi nanti tubuh Yesus datang, ya, dia untuk menuai tahu kan? Kalau dia punya tanaman sudah panen, dia menuai. Yang ilalang tahu kan? Diikat tadi bakar. Yang gandum dia bilang, "Hai, datang ke lumbung Bapakku." Yang kambing juga, kesana dibakar. Jadi sate
sapi kambing, domba. Ya. Ini pilihan saudara. Allah menentang orang contoh yang sudah pernah naik surga, yang sudah pernah di surga, disuruh turun. Siapa? Yang sudah pernah di surga disuruh turun. Siapa? Ya. Kamu pernah di surga? Ibu sudah pernah di surga? Terus disuruh turun. Wah, ini mesti ada counseling, saya tidak paham. Yang sudah pernah di surga disuruh turun siapa? Siapa? Jesus. Yang sudah pernah di surga disuruh turun, Lucifer, malaikat jahat. Mengapa? Mengapa dia disuruh turun? Mengapa dia disuruh turun? Sombong. Saya mau beritahukan bahwa Lucifer dia adalah worshiper yang terbesar dan terhebat pada zaman. Kalau dia memuji Allah di surga, semua tiara. Raja-raja tidak berani pakai dia punya mahkota lemparkan, karena ada yang lebih tinggi, yang dipuja, dipuji, disembah. Lucifer yang memuji. Waktu dia nyanyi, tak perlu pakai keyboard gitar, dia di sini sudah keyboard. Dan waktu dia nyanyi, langit dan bumi memuji Allah. Itu Lucifer. Tetapi pada waktu dia memuji, menyembah Allah, orang-orang datang bertunduk kepada Allah. Tapi si pemuji dia merasa, mengapa bukan saya yang dipuji? Saudara, dia ingin mengambil kemuliaan. Coba orang-orang memuji saya mau seperti Allah. Itu sama dengan Adam dan Hawa. Dosa kesombongan masuk ke taman Eden. Coba kalau kamu makan apel, makan apel itu kamu seperti Allah. Jadi manusia ingin disombongkan. Kalau sudah mau seperti Allah, itu dosa kesombongan sudah masuk. Saudara paham? Kalau Lucifer sudah pernah di surga, gara-gara sombong disuruh turun, apalagi saudara dan saya yang belum pernah naik surga. Saya tadi heran ibu dia bilang mana yang pernah naik ke surga. Naik pesawat apa bu? Secara fisik kita semua belum pernah naik surga. Nanti Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau Lucifer, pemuji, penyembah, worshiper yang begitu hebat, disuruh turun, dia tidak turun sendiri, saudara. Dia turun dengan koalisi-koalisinya atau grup, kelompok-kelompok malaikat-malaikat yang lain. Hari ini saya mau ceritakan sedikit tentang malaikat karena pesta malaikat. Nah, malaikat yang jahat ini, dia bukan turun ke bumi, dia langsung turun ke mana? Neraka. Kalau malaikat berbuat salah, dia tidak ditebus dengan baik-baik. Kalau malaikat berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak ditebus, kami suruh keluar. Kemana? Neraka. Kalau saudara dan saya berbuat dosa, kita ditebus. Haleluya. Kita ditebus. Malaikat berbuat dosa, dia tidak ditebus. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, ya. Yesus 2000 tahun yang lalu, ya, mati, disalib dan bangkit pada hari ketiga. Itu karena penebusan, redemption. Artinya saudara dan saya tidak perlu mati binasa. John 3:16, Yohanes 3:16. Apa ada yang hafal ayat? Karena begitu besar
kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengutus putra tunggalnya, the only son, untuk saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya minta tolong mulai malam hari ini John 3:16, Yohanes 3:16 dihafal. Ya, mau mandi John 3:16, ya, mau masak-masak itu John 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Ya, satu-satu juga ya, satu-satu belajar, menghafal apa yang penting. Ingat, malaikat berbuat dosa dia langsung keluar, tidak ada kesempatan diterus. Tapi saudara dan saya berbuat dosa, ada penebusan oleh Allah kita melalui putra. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau penebusan yang begitu hebat oleh Tuhan, perjalanan yang begitu jauh yang dilakukan oleh Allah dalam putranya, dan hidup saudara dan saya hanya santai-santai saja, apakah itu responsif kita ini bertanggung jawab atau tidak? Bertanggung jawab. Kita tidak naik ke surga sendirian, tidak suci-suci sendiri, tidak kudus-kudus sendiri, tapi kita mau menarik orang lain. Amin. Menarik suami sudah lama pulang pagi lawan. Tahu pulang pagi, semalam dia tidak tidur, satu malam suaminya tidak pulangnya di pukul 5 pagi. Main wanita, judi, minum, mabuk di luar, biliar. Saudara dan saya harus hidup serius, karena Yesus datang menebus saudara dan saya. Serius, dia tidak mengatakan saya pikir-pikir dulu. Tidak. Yesus mengatakan, kalau boleh piala ini waktu di Taman Getsemani, piala ini kalau boleh dilalui, tapi bukan menjadi kehendakku, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Ketaatan, karena cinta Yesus kepada saudara dan saya. Kalau suami dan istri, bapak dengan ibu sudah kawin berapa lama? 40 tahun lebihnya tidak tahu, tidak hitung. Tak apa-apa. Pernah bapak sampai sekarang ucapkan I love you kepada istri? Jarang-jarang, ngaku dosa. Tapi sekali-sekali ibu ya, jangan bohong Pak, nanti ibu kasih tahu sama saya, ini tadi suami saya bohong. Jangan bohong ya. Pernah ucapkan I love you, saya cinta padamu. Waktu pacaran, oke, saya mengerti. Sekarang 40 tahun lebih kawin masih ucapkan I love you darling. Apa masih ada? Jarang, bisa 1 tahun sekali, bisa seminggu 2 kali. Saudaraku, apabila seorang suami mengatakan I love you darling, jawaban dari istri apa? Bohong. Apa begitu Bu? Tidak, harus jawab apa? Kalau suami mengatakan I love you darling, ibu jawab apa? Pikir Tuhan, tidak jawab. Itu responnya, I love you too darling. Beri tepuk tangan kepada suami istri. Jangan pikir dia sudah tidak cantik seperti dulu lagi. Jangan pikir begitu. Tetapi tetap mengatakan, saya istri saya di sini. Kami 46 tahun kawin. Tiap malam masih saya tanya kepada dia. Kalau betul dia berdiri, kalau dia tidak betul dia duduk. Kalau betul dia berdiri. Keluarga Nazaret, Mary dan Joseph itu dia rahmati Allah. Jangan dia bikin
bintang sudah keluar, laut sudah keluar, bau tanah orang bilang kalau sudah. Orang lama, kalau orang lama sudah bau tanah, saudara pun jangan. Ya, karena stok ini, stok apa stok? Satu-satunya istri ini, bapak cari di Kekita, cari di Hong Kong, di Beijing, tidak ada seperti ibu ini. Amin. Ibu siapa namanya? Juli. Oh, Juli banyak Juli. Tetapi DNA Juli ini tidak ada duanya. The only one. Dari 7 miliar bahasa Cina oke ya? Miliar apa ya? Billion. 7 billion manusia di bumi ini, hanya ada 1 Juli yang seperti ini. Dia baik-baik Pak. Jangan sampai hilang di mall atau direbut oleh pria-pria lain. Tidak. Pegang betul. Kenapa? Allah menciptakan dia satu-satunya. Begitu juga ibu kepada suami, engkau adalah satu-satunya husbandku. Kalau tidak percaya, sidik jarinya di 7 billion manusia di bumi ini tidak ada yang sama. Coba cek di police station. Kita punya paspor atau gimana? Ini sidik jari Tuhan unik. Dia menciptakan sidik jari semua tidak sama. Nama Juli banyak, tinggi, suaranya boleh sama, tapi yang ini tidak ada. Malam hari ini dalam masa renungan keluarga kita, ya, kita perlu suami perlu rendah hati, dan istri juga perlu rendah hati. Kalau tanpa rendah hati kita tidak boleh masuk ke keselamatan, karena Yesus adalah rendah hati. Mengapa harus rendah hati? Saya mau cek lagi. Mengapa? Pertama, karena kita menunggu. Kedua, mengapa kita harus rendah hati? Karena Allah menentang orang congkak. Nah, sekarang saya mau tutup renungan malam hari ini. Bagaimana untuk menjadi rendah hati? How to be humble. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 6. Filipi 2, silakan baca. Ya, suaranya keras. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Ini mengenai caranya rendah hati, how to be humble. Ya, silakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertama-tama harus kita punya hidup sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah dalam hal ini Yesus merendahkan diri, walaupun pangkat kedudukannya adalah setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah, tetapi dia tidak mempertahankan mati-mati akunya Allah, dia tidak, tapi dia mengosongkan, ya terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Karena Yesus masih hadir di sini. Taat sampai mati. Apa yang saudara pertahankan? Kedudukan, keuangan, pendidikan, PhD, intelektual tinggi, bakat, talenta, pelayanan hebat-hebat, apa yang saudara pertahankan? Tidak ada apa-apa. Pertama-tama untuk menjadi rendah hati harus kita mengosongkan diri.
Pastor Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam. Ada transformasi. Pernah lihat film Transformer? Robot jadi apa? Kereta jadi apa? Itu transformasi. Setiap pagi perayaan Ekaristi ada transformasi di sini. Roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Tapi bukan semacam robot ganti-ganti, tapi di dalam dirinya berubah. Makanya Padri mengatakan ini tubuh Kristus. Padri atau communion minister, dia tidak pernah mengatakan ini roti. Selalu mengatakan ini tubuh Kristus. Tetapi ada yang tidak serius, habis makan roti tubuh Kristus dia makan begini. Saudara paham? Tidak serius. Kita sungguh-sungguh menghormati Allah, menghormati Yesus dalam bentuk roti dan anggur. Mengapa pada pastor Padri kalau dia sampai ke altar dia mencium altar? Itu adalah tanda hadirnya. Saudara, di sini kita tidak boleh nampak Yesus, tapi kacamata iman kita. Coba ada kacamata iman di dompet atau di mana? Kacamata iman kita lihat Yesus. Saya selalu ingin menyadarkan bahwa kepada umat bahwa Yesus hadir. Amin. Apapun kesalahan saudara dan saya, kesombongan yang lalu, ya, kita tidak mau seperti Farisi yang sombong, doanya yang sombong, tidak. Mulai malam hari, pulang ke rumah, bersahabat kembali dengan orang tua. Yang tadinya kita sombong-sombong tidak mau, lihat mukanya aku tidak mau lagi. Kita sudah mulai sombong, sudah kesal, sudah capek hati. Tetapi tetap saya tidak komuni, itu namanya menipu diri sendiri. Cepat dengan rendah hati, belum tentu besok masih hidup. Oh, haleluya. Pak Yosef tahu dari mana? Saya tahu dari pesawat MH370 apa 373. Nah, 71 ya. MH berapa yang 17? Kalau saudara tahu pesawat ini pergi tidak pulang, mau jadi penumpang dia. Hari ini 29 hari bulan September. Kalau kita masih ada, saudaraku, itu adalah semata-mata anugerah daripada Tuhan. Untuk memperpanjangkan hidup kita, Allah itu slow to anger. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Tapi kita tidak mau main-main. Be serious a bit. Hidup kita serius karena Tuhan Yesus serius. Supaya saudara dan saya tidak satu ekor pun dombanya hilang. 99 ekor ketinggalan mencari yang satu ini. Kenapa? Karena ini dia tidak sidik jari, tidak ada duanya. Amin. Kalau dia mengatakan, oh, istilah 99, saya masih ada 99, satu hilang apa-apa. Allah ingin surga menjadi penuh. Allah ingin surganya menjadi penuh. Ini cuma yang jawab yang bisa naik kadang-kadang. Allah ingin supaya surganya menjadi penuh. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Be serious, respon. Tadi mengatakan I love you darling. Itu tidak serius. Mulai hari ini saudaraku, mudah-mudahan sharing iman ini, saya di sini bukan mengajar, share, membagi kasih Allah. Firman Allah kabar gembira supaya kita boleh hidup dengan selesa, damai sejahtera,
tidak takut, tidak khawatir lagi. Orang yang khawatir, cemas dan gelisah hidup itu quality life, quality-nya sangat rendah. Berdoa tetapi percaya. Amin. Yakobus 1 ayatnya, Yakobus 4 ayat 17, itu yang terakhir betul. Yakobus 4 ayat 17. Tolong dicatat, ayat ini penting ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seorang tahu berbuat baik, tapi dia tidak mau berbuat baik, dia tahu berbuat baik, tapi aku tidak mau, itu sama dengan DOSA. Tahu berbuat baik, tapi aku tidak mau. Ini James 4:17. Yakobus 4 ayat 17. Kalau kita tahu rendah hati, kita tak mau. Susah, rendah hati susah. Nanti diinjak-injak orang, jangan mau. Mengampuni orang lain, saya tahu harus mengampuni, tapi aku tak mau. Dosa. Untuk itu kita kembali lagi harus kembali menjadi rendah hati. Amin. Siapa mau rendah hati malam hari ini? Keluar dari sini sudah rendah hati, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau rendah hati, yang tak perlu rendah hati, tak payah. Mau rendah hati, beri tepuk tangan, beri. Ini janji yang melihat di sini Yesus, iblis juga melihat. Di malam hari ini saya akan tutup renungan malam hari ini dengan doa mohon kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda yang berdoa. Marilah kita bangkit berdiri, khususnya berdoa kepada Mama kita, Bunda Maria. Belajar devosi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, dan selamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati.